berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan punya rencana yang sangat indah dalam hidup kita. Bahkan sampai kita berusia lanjut pun Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Jadi bersyukur kalau malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama setelah sepanjang hari kita melakukan segala aktivitas kita. Kita percaya bahwa setiap hari Tuhan menuntun, setiap hari Tuhan membawa kita untuk menggenapi rencananya. Kita akan memberikan korban syukur yang terbaik bagi Dia karena Dia layak untuk menerima segala pujian penyembahan dari hati kita yang paling tulus, yang terbaik. Tuhan Yesus telah berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Percaya apapun beban berat dan masalah hidupmu, ketika kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan, ada pertolongan, ada kelegaan. Mari kita hampiri Dia dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu bagi kami luar biasa sekali Bapa. Hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari di mana Tuhan menyertai kami, di mana Tuhan mengarahkan hidup kami, supaya kami semua semakin hari semakin berbuah lebat, semakin mempermuliakan Tuhan. Kami membawa semua permasalahan dan keadaan kami kepadamu. Sepenuhnya kami percaya dalam hadirat-Mu ada kelegaan, ada jalan keluar, ada pertolongan. Bapa, kami juga ingin memberikan korban syukur terbaik kami kepadamu lewat pujian penyembahan kami. Biarlah Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan oleh semua orang yang bergabung bersama-sama dalam program Rest in God ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Pakai terus hidup kami Tuhan, melayani-Mu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh,
Kami mau mengagungkan namamu, tinggikan namamu Yesus, sebab Kau Allah yang luar biasa. Kami percaya semua akan baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sungguh luar biasa sekali karena di dalam Tuhan hidup kita itu selalu berarti, punya makna yang sangat indah sekali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita kenal yang namanya usia produktif. Usia produktif adalah kelompok orang yang masuk rentang usia antara 15 tahun sampai 64 tahun. Karena rentang usia itu orang bisa berkreasi, orang bisa membuat sesuatu, menghasilkan sesuatu yang sifatnya proses produksi. Tetapi ketika orang mulai masuk umur 65 tahun ke atas, bahkan sampai 70, sampai 80, orang merasa tidak bisa lagi produktif, merasa tidak bisa lakukan sesuatu. Apakah hal ini yang Tuhan katakan? Apakah orang hanya dibatasi umur untuk bisa menjadi orang-orang yang produktif, yang bisa berguna dan bisa lakukan sesuatu yang bernilai dalam hidup ini? Kita semua mungkin punya orang tua atau punya kakek, nenek begitu yang umurnya 70 sampai 80 bahkan mungkin lebih gitu ya. Kadang-kadang mereka merasa nggak bisa buat apa-apa lagi, nggak bisa lakukan apa-apa lagi, sehingga mereka justru menjadi pasif ya. Kondisi-kondisi seperti itulah bagian dari pergumulan anak cucunya biasanya gitu ya. Pernah lihat nggak umur-umur seperti ini yang akhirnya merasa dirinya nggak bisa buat apa-apa? Iya Pak, ada beberapa Pak. Memang sih sebenarnya dia memang udah lanjut usia memang. Cuman kebanyakan yang mereka selalu mengeluh kalau kita misalnya ajak terlibat Pak, aktivitas apa gitu, entah pelayanan, entah apa. Udahlah, aku kan udah tua, udahlah bagian kalian aja lah yang kerja itu, yang muda-muda itu aja lah, kami udah gak kuat lagi. Padahal Pak, banyak juga yang seusia mereka, bahkan ada juga yang lebih tua, mereka bisa aja tuh melakukan juga, bahkan lebih sepertinya malah lebih aktif gitu dari kita, lebih semangat. Contohnya mama saya, 84 tahun Pak, tapi dia masih ikutlah kor lansia, terus ada grup menghafal ayat Alkitab tuh Pak, sekian ayat sekian. Jadi dia setiap hari dia harus lapor. Dia semangat. Jadi akhirnya yang muda-muda itu pun jadi malu kalau udah opung yang tampil. Udahlah ayolah kita ikut, karena dia aja udah buktiin gitu loh Pak. Jadi memang kebanyakan mungkin karena nggak tahu kenapa ya Pak ya, kalau dia merasa udahlah, jadi ngerasa nggak produktif, jadi malah begitu aja gitu loh Pak. Tambah lemah, hatinya lemah, fisiknya lemah. Tetapi biasanya nenek-nenek atau nenek-nenek lah terutama yang bilang udah nggak bisa lakukan apa-apalah, kalian aja. Coba diajak di mall, jadi sehat dia. Betul Pak. Itu hanya ada di pikiran, kadang-kadang merasa seperti itu. Ada Mazmur
Yang menarik ini, Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 16. Ini berbicara tentang masa tua. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ayat 15 tadi menarik sekali kan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Masih berbuah karena itu gambarannya seperti pohon kurma dan pohon aras. Jadi dikatakan pohon kurma itu sampai tua pun itu masih berbuah, masih gemuk dan bahkan segar, masih produktif. Ya kalau diterapkan dalam hidup manusia, produktivitas itu yang penting. Punya produktivitas yang baik, sehat, bukan gemuknya. Kalau pohon kurma gemuk sehat, bertumbuhnya bagus. Kalau sampai tua gemuk itu bisa banyak penyakit ya. Tetapi ini sehat, sampai tua mereka masih berbuah, masih produktif, masih sehat, segar. Berarti jiwanya itu sejahtera, jiwanya baik, positif, punya semangat, tidak lagi merasa nggak bisa buat apa-apa. Ini yang Tuhan inginkan nih. Tuhan inginkan setiap orang yang di dalam Tuhan itu terus menjalani hidupnya sampai tua, tetap produktif, tetap bisa menghasilkan buah, tetap bisa sehat, tetap jiwanya juga sejahtera. Karena apa? Di ayat 16, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, tidak ada kecurangan padanya. Apa tugasnya sampai tua masih produktif, masih sehat, masih sejahtera secara jiwani? Untuk apa? Untuk memberitakan Tuhan itu benar loh. Tuhan itu gunung batuku, Tuhan itu perlindunganku, dan Tuhan itu tidak pernah curang. Jadi untuk memberitakan siapa Tuhan, memberitakan kebenaran tentang Tuhan dan yang dari Tuhan. Berarti kalau toh badannya juga nggak kuat, badannya tidak sekuat yang muda, kan tidak ada alasan untuk tidak bisa lakukan ini. Karena dalam Tuhan produktivitasnya mulai dari kesaksian hidupnya. Terus Pak, apakah ada syarat atau kondisi tertentu yang harus dipenuhi supaya kita bisa berbuah sampai tua? Kalau kita baca ayat 13 dan 14, kita bisa mengerti dua hal ya. Kalau supaya kita ini, jadi prinsip pertama, Tuhan merindukan bahwa kita semua sampai tua kita masih produktif, masih bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai, bermakna di dunia ini sebagai wakilnya Tuhan, sebagai saksinya Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, supaya bisa terus melangkah ke dalam hal itu. Dua hal yang dinyatakan di ayat 13 itu bicara pentingnya kita punya posisi sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma tadi. Pohon kurma yang tetap berbuah sampai tua, tetap gemuk dan segar tadi. Orang benar, jadi yang disebut orang benar itu bukan sekedar orang yang melakukan sesuatu yang benar, tetapi seseorang yang diperhitungkan Tuhan sebagai orang benar karena mempercayai janji Tuhan dan hidup dalam janji itu. Contohnya adalah Abraham. Abraham dinyatakan sebagai orang benar karena dia percaya janji Tuhan. Percaya apa yang Tuhan katakan, dia percaya kepada Tuhan dan apa yang Tuhan katakan. Setelah itu hidupnya, apapun yang dia lakukan adalah menjalani janji Tuhan itu. Keluar dari tanah leluhurnya menuju tanah perjanjian, karena percaya pada janji Tuhan. Demikian juga kita dalam perjanjian baru, siapa orang benar? Orang benar bukan sekedar kalau kita hari Minggu ibadah,
Kalau kita baca Alkitab, kalau kita melayani di gereja, itu orang benar. Tidak. Orang benar adalah seseorang yang percaya sepenuh hati kepada pribadi Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk mendamaikan kita dengan Allah. Ketika kita mengalami penebusan lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita diposisikan sebagai orang yang benar. Orang yang punya posisi sebagai orang benar ini posisi untuk tetap produktif nih. Sebab semua kasih karunia yang Bapa surgawi siapkan bagi kita, bagi manusia, itu sudah Tuhan berikan lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Di atas kayu salib, hidup kita diubah. Hidup kita sungguh-sungguh mengalami apa yang disebut produktivitas. Karena Tuhan ingin kita menghasilkan buah. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Amin. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Berarti rencana Tuhan adalah supaya kita terus mengalami produktivitas. Jadi kalau kita ingin berbuah sampai tua, kita ingin tetap produktif sampai tua, kita harus yakin kita ada di posisi yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita berada di posisi yang benar, mungkin secara fisik kita mengalami kemerosotan. Tetapi secara manusia batiniah kita tetap bertumbuh, kita tetap sehat. Dan kalau secara batiniah kita itu tetap sehat, bahkan semakin kuat, karena semakin kaki kita lemah, kita kan tidak punya banyak waktu. Kita semakin banyak untuk berlutut di hadapan Tuhan. Salah satu godaan yang membuat kita jauh dari Tuhan apa? Kaki yang kuat. Karena kalau kaki kita kuat, kaki kita lincah seperti rusa, itu kemana-mana kita. Sehingga nggak ada waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Tetapi semakin umur orang itu semakin lanjut. Apalagi tadi 80 lebih gitu ya, 84. Itu mungkin kakinya masih kuat, tetapi pasti tidak sekuat yang muda. Kalau toh mungkin kakinya sudah tidak sekuat lagi, nggak bisa kemana-mana lagi, cepat capek, berarti ada banyak waktu untuk duduk diam di hadirat Tuhan. Di situ dia akan menjadi produktif secara rohani, karena semakin dekat orang dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, mengalami keintiman dengan Tuhan, dia akan diperkaya dengan hal-hal rohani. Ayat 16 dia bisa ceritakan, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bisa menyatakan, bisa menceritakan kepada anak cucunya tentang siapa Tuhan, tentang perbuatan Tuhan. Mungkin tidak bisa lagi ikut banyak kegiatan di gereja, karena memang tidak sekuat seperti anaknya, tetapi tetap bisa bertumbuh dan berbuah. Yang kedua, ayat 14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita ini menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Bahkan di dalam Yesus Kristus, tubuh kita ini menjadi bait Roh Allah. Roh Kudus berdiam di hati kita. Tubuh kita ini asetnya Tuhan, propertinya Tuhan, untuk memuji, untuk memuliakan Tuhan. Makanya ibadah sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Dia. Itulah ibadah yang sejati. Kita akan tetap produktif kalau kita itu tertanam di bait Tuhan. Kalau kita itu di rumah Tuhan. Kalau hidup kita itu benar-benar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, konteks kita sebagai orang percaya, karena tubuh kita adalah bait Roh Allah, berarti kita tetap bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Kita mungkin tidak bisa sesemangat yang lain dalam arti secara fisik.
Anak-anak muda atau anak-anak kita ketika memuji Tuhan begitu semangat, bahkan bisa loncat-loncat. Tapi bagi nenek-nenek, bagi kakek-kakek yang umur 80 tahun kalau loncat-loncat rontok semua, bahaya. Mungkin secara fisik tidak bisa seperti itu, tetapi semangat sukacita itu tetap bisa dilakukan. Bahkan orang sambil berbaring juga bisa bersukacita di dalam Tuhan. Tubuh ini walaupun sudah lemah, mengalami kemerosotan, tetapi ingat ada sesuatu yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa karena Roh Kudus berdiam di hati kita. Tubuh ini tetap bisa memuliakan Tuhan. Ketika kita semua sudah menjadi tua, kita tetap bisa memuji Tuhan dengan tubuh kita. Tetap produktif. Dan akhirnya mungkin justru di masa-masa kelemahan tubuhnya, banyak jiwa yang akhirnya bisa dibawa kepada Tuhan. Amin. Karena dia punya pengalaman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan yang luar biasa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, opa, oma ya, kakek, nenek ya, mungkin sekarang sudah berusia lanjut 70 tahun, bahkan 80, bahkan ada yang 90 tahun. Jangan kecil hati merasa tidak bisa apa-apa. Di dalam Tuhan, opa, oma, kakek, nenek tetap bisa produktif, secara rohani tetap bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga dalam hidup ini. Yang penting pastikan posisi hidupmu benar. Engkau adalah orang yang benar di dalam Yesus Kristus. Dan engkau ada di dalam bait-Nya. Yes. Hidupmu dipakai Tuhan untuk kemuliaan. Amin. Mungkin kita tidak bisa pergi kemana-mana, tetapi kakek nenek, opa oma tetap bisa bercerita kepada yang muda, kepada cucu, kepada anak-anak, kepada keponakan. Sampaikan bahwa Tuhan itu Tuhan yang benar. Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu bisa dipercaya. Amin. Setia, tidak pernah curang, janjinya pasti digenapi. Amin. Ceritakan apa yang engkau kenal, apa yang engkau ketahui, pengalaman hidupmu kepada anak cucu. Ketika engkau melakukannya, hidupmu tetap bernilai, bermakna, dan berbuah sampai akhir. Amin. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita semua. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena kehidupan adalah milik Tuhan, kehidupan adalah rencana Tuhan, kehidupan adalah anugerah Tuhan. Saat ini kami secara khusus berdoa untuk opa, oma, untuk kakek, nenek yang mungkin secara fisik tubuh mereka sudah mulai lemah. Ada banyak kelemahan, bahkan mungkin sudah mulai ada saja penyakitnya. Bapa di surga, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi penghiburan, menguatkan hati mereka untuk tidak melihat dirinya sebagai pribadi yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin ketika melakukan aktivitas fisik tidak bisa seperti anak-anaknya, tidak bisa seperti anak-anak muda. Tetapi secara batinia, secara rohani, biarlah itu menjadi waktu terindah bagi opa oma, bagi kakek nenek untuk bisa menikmati sebuah persekutuan, kedekatan, pengenalan denganmu. Ada banyak waktu untuk berdiam diri di hadapanmu, menikmati hadiratmu. Kesedihannya Tuhan hapus dengan penghiburan. Bahkan mungkin perasaan sepi, kesendirian, Engkau nyatakan kehadiranmu Bapa, sehingga mereka tetap merasa tidak sendirian. Biarlah mereka boleh semakin mengenal Engkau. Taruh kata-kata di mulutnya. Taruh roh yang berkobar-kobar. Amin. Untuk menceritakan siapa Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan kepada setiap orang yang bertemu dengan mereka, terutama kepada anak-anak dan cucu-cucunya, dengan apa yang dilakukan oleh kakek neneknya, sehingga anak-anak, cucu-cucunya semuanya juga akhirnya boleh semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Amin.
Bapa di surga, Tuhan juga kuatkan tubuh para orang tua kami. Supaya mereka tetap kuat hatinya, kuat fisiknya. Dalam kelemahan tubuhnya mereka tetap bisa bersuka cita. Mereka tetap punya pengharapan. Mereka tetap bisa menikmati hidupnya dengan sukacita. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang harus bertanggung jawab untuk terus merawat orang tuanya yang sudah berusia lanjut. Berkati supaya bisa merawat orang tuanya dengan baik, bisa memenuhi kebutuhan orang tuanya dengan baik. Berikan kesabaran, berikan hikmat, berikan sesuatu yang mereka butuhkan agar mereka tetap bisa menyatakan kasihnya yang tulus kepada orang tuanya yang sudah mulai lemah. Tuhan juga memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang sudah berusia lanjut. Kami sungguh percaya ada banyak gereja yang sungguh-sungguh bertumbuh dan akhirnya boleh berkembang karena para orang tua yang begitu dekat dengan Tuhan, yang begitu mengasihi Tuhan. Di waktu-waktu tertentu mereka berlutut di hadapan Tuhan, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan limpahi dengan kekayaan rohani berlimpah-limpah kepada para orang tua kami. Dan biarlah gereja juga bisa memberi perhatian, memberi pelayanan yang baik kepada para orang tua yang sudah berusia lanjut. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan juga berkati semua pelayanan-pelayanan yang merawat para orang tua. Baik lembaga-lembaga yang di bawah gereja maupun yayasan, Tuhan berkati mereka supaya mereka boleh merawat para orang tua yang berusia lanjut dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi. Kebutuhan-kebutuhan untuk operasionalnya Tuhan berkati. Taruh di hati orang-orang yang peduli kepada para orang tua yang berusia lanjut. Supaya mereka boleh menjalani masa tuanya tetap merasa dikasih Tuhan. Merasa orang-orang mengasihi mereka juga. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan berkati kota kami, bangsa dan negara kami dalam damai sejahtera-Mu terus menerus sehingga di mana kami hadir, kami boleh menikmati anugerah Tuhan, bahkan Tuhan jadikan gereja-Mu dan kami semua jadi berkat bagi kota kami, bagi bangsa dan negara kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap percaya bahwa Tuhan menginginkan sampai tua kita tetap bisa memuliakan Dia, kita tetap bisa produktif. Tuhan ingin kita semua menjalani hari-hari kita penuh makna, bernilai, dan jadi berkat bagi orang lain. Kalau saudara-saudara memiliki pergumulan, jangan ragu untuk menuliskan pergumulan saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami siap untuk mendukung saudara dalam doa. Kerinduan kami, saudara semua diberkati Tuhan, anugerah Tuhan memberikan pertolongan terhadap pergumulan-pergumulanmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berbila. Bila saatnya nanti
ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.